Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para ibu nyai, para santriwan, santriwati, pimpinan Nahdlatul Ulama, sabanon-banonnya, dan yang saya hormati Bapak Bupati Batang, Bapak Kapolres, Bapak Dandim atau yang mewakili, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri, juga yang saya hormati Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, saudara-saudaraku Banser, Ansor, dan yang saya hormati bapak-bapak dari kepala kelurahan atau kepala desa seperangkatnya, panitia penyelenggara dalam berkah bersolawat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Solawat adalah tali silaturahim yang langsung digurui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Solawat adalah menyambung tali silaturahim antara sesama kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyambung tali silaturahmi kepada keluarga Nabi, para ummahatil mukminin, para sahabat, dan tali sholawat adalah menyambung antara sesama al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Bila mana seseorang mau memahami yang sebenarnya tentang sholawat, sangat luar biasa. Pendapat makna innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sholawatnya Allah Ta'ala kepada baginda Nabi diterangkan oleh Ibnu Hajar, Fadil Ayat, dan tokoh-tokoh ulama pendahulu. Maknanya salawatnya Allah Ta'ala adalah rahmah yang disertai ta'dim, makrunatan bita'dim. Rahmat yang disertai Allah Ta'ala mengagungkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawatnya para malaikah adalah doa lil ummah. Sedangkan sholawatnya antara kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyambung hubungan kita kepada Rasulullah, tidak di dalam sholawat saja, bahkan sholawat di dalam sholat pun masih terkait sesama kita. Di antaranya kita mengucapkan setiap waktu assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selain itu, di waktu kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, seolah-olah Rasulullah di hadapan kita, karena ada kalimah mukhattab istighdari, kalimah ka alaika, seolah-olah Rasulullah di depannya waktu kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diteruskan
Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ketika Isra Mi'raj Rasulullah mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, Allah Ta'ala menjawab, memberi satu kehormatan kepada baginda Nabi dengan dawuhnya assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ternyata salawat itu juga mengandung akhlak, salawat itu juga mengandung adab. Walaupun di sini mengucapkan Allah Ta'ala kepada Rasul assalamu alaika, tapi pangkat Rasulullah diangkat ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua, ketika Rasulullah mendapat rahmah barokah dari Allah, Rasulullah masih peduli memikirkan umatnya, maka Rasulullah minta sujud kepada Allah. Disuruh bangun sama Allah Ta'ala, beliau mengatakan, minta sama Allah apa diantaranya? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Diijabah oleh Allah Ta'ala dengan salamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Bimbingan kepedulian sudah diterapkan oleh Rasulullah dari semenjak dahulu. Assalamu alaina sampai sekarang masih dibaca oleh kaum mukminin. Kita setiap sholat tetap masih membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaina duhdat kang paring slamet, mugi panjenengan kersa maringi keselamatan dateng kita sedaya. Lu hebat ya. Wa ala ibadillahi salihin kok dipisah? Dongeng assalamu alaina pun dados lafal jamak niku. Tapi bagaimana Rasulullah mengangkat seseorang atau kelompok atau jamaah orang-orang yang soleh, penghargaan tersendiri di sini assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Padahal kalimah assalamu alaina sudah jamak. Nah sekarang kita bagaimana cara mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, sejauh mana kita kepedulian terhadap sesama muslim. Al mu'min akhul mu'min, al muslim akhul muslim. Kalau mengerti makna assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, insya Allah sesama kita itu tidak akan saling mencemooh atau saling mencaci atau saling menfitnah dan lain sebagainya. Karena apa? Kita selalu mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi itulah bersambung hubungan al-ukhuwah ini. Maka pentingnya salawat, kata Al-Imam Qadil Iyad ataupun Ibnu Hajar di dalam memaknai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makna wa ala ali bukan untuk keluarga saja, tapi di dalam maqamati doa wa ala ali ay ummah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membaca wa ala ali, semua umat masuk di dalam kalimah wa ala ali Sayyidina Muhammad. Konsekuensinya sekarang yang penting. Kalau Rasulullah sudah mendoakan begitu luas dengan sholawat, hadits sholawat itu banyak sekali, ratusan. Di dalam kitab Sa'adatud Darain, as-sholat ala Sayyidil Kaunain. Maka kita selaku umat Sayyidina Muhammad, bagian mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah adalah dengan membaca sholawat. Mengapa sejauh itu? Apakah Rasulullah memerlukan rahmat dari kita? Ini sebabnya tidak. Walaupun itu doa,
Rasulullah sudah kaya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mengapa kita masih mendoakan kepada Rasulullah dengan sholawat? Artinya itu balik ke kita semuanya. Jadi orang yang membaca sholawat silaturahmi kepada Rasulullah, tapi hikmahnya sholawat kembali kepada penjelawat itu sendiri. Itu hebatnya sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Rasulullah, apa diantaranya? Kita tahu iman Islam dari mana? Kalau tidak menjadi umatnya Rasulullah SAW. Dan ketika kita menjadi umatnya Rasulullah, karena tahu kita beriman dengan lahirnya Rasulullah SAW, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, dan mana yang makruh subhat dan lain sebagainya. Tanpa sebab kita mengenal Rasulullah, mana mungkin kita kenal semuanya itu. Dengan sebab kita kenal sama Rasulullah, kita ngerti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tua, taat kepada pemerintahnya, taat kepada negaranya, dan mengerti hubul watan minal iman. Dan kita mengerti atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, sampai kita mengerti ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun innama yahsyallah min ibadihil ulama. Sebab kita kenal kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejauh mana kita ngerti terima kasih? Tidak cukup kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, karena kita kenal iman wal Islam sebab turun temurun, artinya dibawa oleh para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Gus Miftah tadi mengatakan dalam hadis yang paling berbahaya, saya paling takut mendengar hadis itu. Bila mana umat ini sudah lari dari ulama, akan 3 perkara akan diturunkan oleh Allah. Yang pertama, yarfa'ullahul barokah, diangkatnya barokah min ma'isyatihi, dari dunia perdagangannya. Kalau sudah berbicara dunia perdagangannya sangat kompleks. Karena apa sekarang mudah dipecah belah menjadi umat? Sebab apa sekarang menjadi bangsa yang mudah dipecah belah? Karena kita jauh dari ulama. Kalau sudah jauh dari ulama, bumi pun ikut panas, bukan manusianya saja yang panas. Dikira apa? Yang mudah dibenturkan. Dulu waktu kecil saya, kebone dewe niku ana alang-alangi tak bakar, itu kering setengah mati, mlepes, malah mlepes. Lha saiki aja maneh sing kering, sing ijo ae dibakar gampang. Bumine padha ae kejabut rahmah, kejabut barokah. Sebab apa? Kita lari dari al ulama. Sebab apa? Di zaman pada waktu oknum pada waktu zaman Bani Umayyah, setelah wafatnya Sayyidina Ali, padahal kurang apa umat pada waktu itu? Kurang nopo umat yang zaman semonten badani Sayyidina Ali? Bani Umayyah hebat luar biasa, ulama ora kurang, jago hadis, jago tafsir luar biasa, wong isih top-top. Ning kena apa umure Bani Umayyah ya 100 tahun kurang lebih, tumbang begitu saja. Padahal sampai kekuasaannya sampai Spanyol pada waktu itu, 350 tahun Islam di Spanyol. Wassalam, ulama ese akeh. Jamane zaman saiki ulama sing pentolan-pentolan wis akeh dhewe ora eneng. Coba di zaman Bani Abbas, setelah tumbangnya Bani Umayyah, berapa keturunan baginda Nabi para habaib sing dipotong lehernya, dikejar-kejar, bukan sedikit. Dan ulama-ulama pada waktu itu juga tidak sedikit. Sampai terkenal di zaman Bani Abbas, 1001 malam di Baghdad. Hancur Harun ar-Rasyid.
sampai turun temurun wassalam kerajaan. Karena apa sebabnya? Lari daripada ulama. Kuncinya di situ. Maka saya kagum secara pribadi maupun secara membaca tarikh, sejarah. Ini perlu anak-anak muda. Saya malam ini walaupun sudah malam masih bangga sekali. Kalau orang tua saya tidak nyepelekan, orang tua sudah jelas. Ini yang paling 80% di sini adalah kaula muda. Kebanggaan saya satu, karena yakin kelak di pundak kalian yang akan menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa ke depan. Di pundak kalian, bukan di pundak sesepuh. Sesepuh itu walaupun umurnya panjang 100 lebih, tetap fisiknya sudah menurun. Tapi kalian yang harapan kami semuanya untuk ke depan, untuk memajukan umat ini, untuk memajukan bangsa ini. Apalagi kalau kita ceritakan berkoh. Wah, aneh itu berkoh ya. Apa? Berokoh niku barokah karepe ngono lho. Muga-muga dadi desa sing barokah, barakatus sholawat. Allahumma amin. Itulah. Nanti saya singgung berkah ono apa. Misal kuat melek. Nah, terus ulama-ulama itu karena beliau pada waktu itu sampai dari Spanyolnya Bani Abbas, oknum-oknumnya tumbang semuanya. Kurang apa? Maka ulama dari ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya, dan ulama-ulama yang lain wis mlebu ring Indonesia. Bahkan ada Sultan Mahmud yang dimakamkan di Tanjung, daerah Barus, sedo pada tahun 768 Masehi. Berarti Bu, ning zaman Sayyidina Ali sudah ada yang masuk ke Indonesia. Orang luar biasa nih ke Indonesia loh. Kita mesti ini bangga itu. Tanjung itu mana? Di Tapanuli, dekat. Makamnya di atas Ngungkuli Manjate Murio. Dan yang keturunan dari Sayyidina Husain terus dibawa Imam Muhammad Al-Baqir, Ali Ja'far Shadiq, Imam Ali Al-Uraidi, sampai Imam Ahmad Al-Muhajir, sampai panjangannya Syed Muhammad Syekh Marbat mempunyai putra Amir Abdul Malik, dan mempunyai putra Imam Abdullah Udmat Khan bin Alwi Amal Faqih. Niku sing pertama kali masuk ten India, ten Hyderabad. Dari keturunan beliau Imam Abdullah Udmat Khan, ibunya Putri Ratu Hyderabad. Punya anak Imam Ahmad Shah Jalal. Lah ini yang kita menjadi contoh luar biasa. Ulama besar min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk ke daerah Cham atau Champa. Daerah Champa dan daerah Annam sekarang masuk wilayah Vietnam. Nek Champa niku terkenal putri cempone. Champa maupun Annam agamane sih beda. Ning Champa karo Annam saagama, setiap tahun perang mendino niku kena doneke ben wulan sing ngathahake korban. Tidak pernah putus. Saagama, sak bangsa. Masuklah Imam Ahmad Shah Jalal. Begitu masuk dengan akhlaknya dan adabnya yang luar biasa, mendapatkan simpati dari Raja Cham maupun Annam. Akhirnya beliau dipilih menjadi raja di Cham dan Annam. Sepakat Raja Champa maupun Annam. Hebat iku sing tak kula hebati ngoten lho. Sing dipilih agamane liya, sing milih agamane liya. Kok bisa lho ora ngoten niku. Niku hebat.
dan itu ditiru oleh wayahipun Imam Ahmad Sahjalal niku putrane Imam Jamaluddin Husain. Imam Jamaluddin Husain itu yang menurunkan para aulia-aulia yang ada di tanah Jawa, mulai Aceh sampai tekan sak piturute niku kathah 90% putra wayahe Al Imam Ahmad Sahjalal. Diantara nih nalika masuk Malik Ibrahim benten Jawi Indonesia niki dan Malik Said Ibrahim Asmara Kondi nggawa Jamaatil Kubra, jumlahe ana sing 200, ana sing 90 pirang kapal, mangkane disebut Maulana Maghribi, Maulana Maghribi, Maulana Maghribi. Dutunungan Maulana Maghribi kene tekene, kene kuburane kopiahe, ini kuburane sandale. Mboten, Maulana Maghribi bukan telapaan tapi asli kuburan, karena jamaah yang ada di Indonesia ini lebih 400 ulama Al-Maghribi saking Sadatil Hasan Awil Husaini. Lha niku dadi ono sing nang Bisma, ono sing Pekalongan dhewe, Paninggaran dan sebagainya. Siapa beliau? Min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados pagere tanah Jawa khususnya lan Indonesia pada umumnya, pagere setiap per kilometer ten pantai utara niki terutama selatan apa malih ora lepas kuburan wali siji, wali siji, wali siji. Napa malih daerah kidul Parang Tritis dan sebagainya sing nurunake di antawisipun Ki Ageng Nis, Ki Ageng Getas, Ki Ageng Selo dari Joko Tarub sak piturutipun. Maka dari itu Indonesia terutama menjadi santer, menjadi punjer, menjadi lopian contoh yang luar biasa fil alam di dalam dunia ini. Tapi risikonya kok akhir-akhir kok model mudah dipecah belah. Lho niki lah. Aduh, sebab melayu saking para sesepuh, saking para ulama. Padahal para beliau-beliau tidak andil sedikit di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Mboten syiarul Islam saja sing kula takoni, awake dhewe kuwi wis tau andil apa, mempunyai kontribusi apa ngisi kemerdekaan iki sing kula takoni. 45 menangi ora, 47 ora menangi, 48 nang Madiun ada peristiwa apa, kiai luwih 3000 sing disembelih peristiwa Madiun. Coba awake ora menangi, apa dhewe nurun negakake merah putih, nyeblokake merah putih blas. Napa malih kok zaman semonten sakniki mawon merosotnya nasionalisme, merosotnya memiliki handar beni kecintaan kepada tanah air mulai melentur. Niki sing bahaya. Lho kok isone ngono pripip gampang. Ya umpamane bendera diceblokake miring sampai ndeteng kaya iki. Mbok iya medun sing nggang kendaraan atau sing weruh nang kono ditegakake sing lempeng. Kapak-kapak no merah putih niku ada 3 hal di dalamnya: kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Ampun ngantos melekat melentur niki ada di dalam merah. Lah niki lah. Makanya tiang yang kuat terhadap cintanya kepada negara pasti orang itu ahli sejarah, mengenal sejarah. Ora beda anak nek taat karo wong tuane temenanan, ngerti perjuangane wong tua. Tapi nek anak orang ngerti perjuangane wong tua, weruhe omahe wis mentereng, sedane ana, kendaraane akeh, begitu ora ana kakang adik kerah rebutan waris. Itu yang terjadi. Margo si anak orang tahu dididik bagaimana perjuangannya kedua orang tua. Lan itulah. Begitu pula kalau kita sudah mengetahui perjuangan bangsa ini,
Ya insya Allah kita tahu akan memperkokoh, memperkuat kesatuan persatuan demi apa? Keutuhan Indo harusnya kan ngoten. Makanya kula kuatir wenten setunggal ayat kadar bobot hadis, kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada Kanjeng Nabi. Niki dipelintir nih, oknum niki pinter terkadang. Lo nek ngono arep ngembosi wong Islam, khususnya ngembosi liya agama, khususnya wong Islam, kurangi cintane kepada para ulama, cintane kanjeng dateng Kanjeng Nabi, gembosi. Niku cara ngancurke umat beragama khususnya Islam. Engko nek wis benturke antar umat beragama, niki tujuan terutama cara pola untuk menghancurkan Indonesia. Sadar itu. Biar tarung niku kira-kira Indonesia bisa dipecah niku pripun. Dengan segala cara, waspada terutama. Semonten ugi nek badhe ngancurake bangsa niki dipintir balik saking hadis wau, kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada Nabi ini. Lah nek kadar bobot iman napa cinta seseorang terhadap bangsanya tergantung cintanya kepada tanah airnya. Nek demene marang tanah air temenanan, cintane bangsa luar biasa. Kalau sudah cinta betul-betul kepada bangsanya, pasti akan menutupi segala kekurangannya. Bukan berarti mengingkari ada kekurangan atau selak, saking ada cara-cara menasehatinya. Tidak bangga menepuk dada kalau membuka aibnya bangsa sendiri. Loh nikulah aku umpamanya dadi oknum ben dikeploki ke luar negeri, hebat. Wah, padahal niku buka aib sedulure dhewe kok ora isin sing kaya niku. Lah niki lah. Tapi kalau orang cinta yang luar biasa, kaya bocah pondok umpamane, aku dadi kiai ini ana bocah sing colong jukuk, tak keplaki dhewe nang kamar, tak ajar. Tapi begitu di luar ditanya, "Bib, jare bocah pondok gini kok ana sing tangane dawa Bib? Sapa sing ngomong? Pondok kene bersih katik bocah-bocah kaya kowe." Tapi bocah wis tak ajar, ora nutupi. Di luarnya kita selaku bangsa Indonesia harus berani menyatakan kami bangsa yang besar. Kami punya para leluhur yang luar biasa yang menurunkan kita ini, yang mempunyai intelektual dan ilmuwan yang luar biasa. Buktinya apa? Gawe Borobudur kayak sampai saiki, gawe Candi Prambanan. Saya kagum melihat Prambanan, lawang tempatnya cedak dengan gunung berapi. Iki mestine dhuwur semono, iki nek hitungane ora kuat kangelan. Tekstur tanahnya gimana? Kira-kira ben ora kena goyangan. Itu kok hebatnya. Iki umpamane nono lindu ono apa kok iso ora terpengaruh. Sekarang sudah tua umurnya aja pantes kena sedikit-sedikit. Tapi biyen carane mikir, terus arusnya air ini kemana? Nerobos ning liyane apa ora? Loh, orang-orang dahulu sudah berpikir sejauh itu, bukan lihat Borobudur atau Prambanan setelah berdiri. Begitu pula Kanjeng Sunan Kalijogo, Demak pada waktu itu dekat dengan Gunung Murionya. 2000 tahun yang lalu kurang lebih Gunung Murio pernah meletus, hingga tanahnya itu tanah banyak bergeser atau setengah gambut. Tapi Sunan pada waktu dulu, waktu mendirikan Masjid Demak, ono sokone siji sing arane Soko Tatal. Nek aku berwe keramat, padahal itu ilmu yang luar biasa. Membuat Soko Tatal bagaimana caranya elastis untuk menjaga keseimbangan soko sing wolu. Para ulama kita pun dulu sudah maju luar biasa. Itulah para leluhur bangsa kita, bukan bangsa yang ketinggalan. Abad 9 Hijriah, bagaimana ulama-ulama kita sudah di Masjidil Haram, sudah mengajarkan torekot, sudah mengajar
di Masjidil Haram. Lihat di kitab Jami' Karamatul Aulia Juthani. Loh, jadi kita harus bangga. Tapi saiki kok melentur piye kok seneng dijeblokake, dibenturake, percaya karo hoa. Tulung ayo jaga bareng-bareng Indonesia dari segala bentuk perpecahan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Buktikan, jangan tidak-tidak saja. Ayo kita bentengi sehingga kita bisa mengejar segala ketinggalan. Ayo gandengan tangan, jangan sampai kita memberikan kesempatan seujung rambut pun kepada oknum-oknum orang lain atau bangsa lain yang akan menunggu pecahnya Indonesia. Padang bulan, padange rembulane sing awe-awe, padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelehake aja turu sore kene tak critani aku sito wektu sore kene tak critani aku sito wektu sore keindahan terhias untean mutiara, keindahan bumi pertiwi terhias untean mutiara. Membangun bangsa yang sejati, harum namanya di Nusantara, harum namanya di Nusantara. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan fi dawami mulki, salatan daimatan fi dawami mulki. Jejak para pendahulu, sejarah saksi kehidupannya. Jejak para pendahulu, sejarah saksi kehidupannya. Tersurat tersirat masa lalu, jadi bekal penerusnya, jadi bekal penerusnya. Merah putih
merah putih, merah putih Mekati dada disinari pancaran imannya. Merah putih merah putih Mekati dada disinari pancaran imannya. Dimanapun ia berada, tetap cinta, tetap cinta itu abang keras. Tetap cinta, tetap cinta Indonesia. Tetap cinta, tetap cinta Indonesia. Tetap cinta, tetap cinta Indonesia. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan antunawwiru fi qulubina wa qawalibana wa wujuhana binurillah wa binuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Gusti, sak rombongan pengajian berkah niki, muga-muga aja diharamake pikantuk syafaate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan muga diaku dadi umate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulake dhateng tiang-tiang ingkang dipun cintai dening Allah, dicintai dening baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.